Di video kali ini kita akan memaparkan syarat Rusia menghentikan invasinya ke Ukraina. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan Anda sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Syarat Rusia menghentikan invasinya ke Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina masih berkecamuk hingga hari ini, dan banyak korban yang berjatuhan di pihak Ukraina. Dilansir dari media Rusia, TASS layanan pres Kremlin melaporkan, Vladimir Putin menginformasikan tentang kemajuan operasi militer khusus untuk melindungi Donbas, menyampaikan pendekatan dan penilaian utama, serta menjelaskan secara rinci tujuan dan tugas yang ditetapkan. Ditekankan bahwa operasi khusus berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai jadwal imbuhnya. Selain itu, Putin mengaku bahwa pihak Rusia siap untuk berdialog dengan pihak Ukraina dan mitra asing untuk menyelesaikan konflik. Kremlin mengatakan hanya saja sangat disayangkan karena setiap upaya negosiasi yang gagal dimanfaatkan tentara Ukraina untuk mengumpulkan kembali kekuatan dan sarananya. Sehubungan dengan itu, ditegaskan bahwa penghentian operasi khusus hanya mungkin jika Kiev menghentikan aksi militer dan memenuhi tuntutan Rusia yang telah dibuat dengan sangat jelas, ucap Kremlin. Mengutip Reuters, Dmitry Peskov mengatakan ada 4 tuntutan yang diajukan Moskow agar perang bisa dihentikan. 1. Ukraina segera menghentikan aksi militernya. Dikutip pula melalui laman Xinhua, di tengah rencana negara itu bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Bahkan peluncuran operasi militer khusus di Ukraina dinilai merupakan keputusan yang sulit tetapi perlu dilakukan karena ada ancaman yang benar-benar nyata terhadap Rusia, kata Putin. 2. Mengubah konstitusinya untuk menetapkan kebijakan netralitas. Rusia menilai bergabungnya Ukraina dengan NATO dapat mengakibatkan bentrokan langsung antara Rusia dan NATO, sebab seluruh blok militer itu wajib mendukung Kiev secara militeristik dan Ukraina mungkin masuk ke Crimea. Putin mengatakan pasukannya telah menyelesaikan misi penghancuran infrastruktur militer utama Ukraina, di mana fasilitas militer Ukraina yang dihancurkan itu termasuk gudang senjata, gudang amunisi, serta sistem penerbangan dan pertahanan udara. Pasukan Rusia akan memenuhi seluruh tugas yang telah diberikan dan operasi di Ukraina berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal, ujar Putin. 3. Mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia. Daerah yang memang sempat menjadi bagian Rusia selama 170 tahun ini diambil alih oleh Rusia dengan dalih membela kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia, dan mayoritas penduduknya beretnis dan memang ingin bergabung dengan Rusia. BBC melaporkan Putin memutuskan langkah itu setelah Viktor Yanukovych, presiden Ukraina yang pro-Rusia, digulingkan. Crimea selalu merupakan bagian dari Rusia di hati dan pikiran penduduknya, ujar Putin dikutip dari The New York Times. 4. Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk harus diakui dalam perbatasan wilayah Donetsk dan Luhansk. Ada kebutuhan untuk dimiliterisasi dan harus ada pengaturan untuk itu yang belum disepakati. Tidak ada senjata yang dapat mengancam keamanan Rusia harus tetap ada di sana, kata Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, dikutip dari Al Jazeera. Itu adalah pernyataan Rusia yang paling eksplisit sejauh ini tentang persyaratan yang ingin diterapkan pada Ukraina untuk menghentikan apa yang disebutnya operasi militer khusus. Peskov mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara telepon bahwa Ukraina sudah mengetahui kondisi tersebut dan mereka diberitahu bahwa semua ini bisa dihentikan dalam sekejap, imbuhnya. Sementara itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan bahwa dia telah berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dilansir dari AFP, kedua presiden itu membahas dukungan keuangan dan sanksi terhadap Rusia usai Ukraina menghadapi serangan yang gencar. Agendanya termasuk masalah keamanan, dukungan keuangan untuk Ukraina, dan kelanjutan sanksi terhadap Rusia, kata Zelensky menirukan percakapannya dengan Joe Biden.
Pihak Gedung Putih mengatakan Biden telah menekankan langkah-langkah yang diambil pemerintahan dan sekutunya untuk meningkatkan biaya yang harus dibayar Rusia atas agresinya ke Ukraina. Melihat tanggapan Ukraina, tentu kedua negara akan mengalami kesepakatan yang alot, karena di balik Ukraina ada dukungan dari NATO yang diketuai Amerika Serikat. Jadi semakin jelas bahwa pertempuran ini sejatinya bukan antara Rusia dan Ukraina, melainkan Rusia versus NATO yang dikomandani Amerika. Ukraina hanya sebagai lapangan pertempuran di bawah pemimpin boneka yang mampu dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, dan hanya rakyatlah yang menjadi korban keteledoran dan kesalahan pemimpinnya. Namun di atas semua realitas yang telah kami tuturkan, kami dan kita semua tentunya berharap kedamaian dan ketentraman di muka bumi tetap terjaga, agar kelangsungan hidup berjalan damai dan tentram sesuai yang kita inginkan. Terus ikuti dan dukung channel kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video terbaru kami.